trouble-trouble seperti ini bisa ditangani langsung. Betul. Beda kalau misalnya mereka di gaming house masing-masing. Itulah kenapa semua professional player, bahkan Onyx Esports sendiri lebih suka bermain di offline, di arena. Betul. Itulah alasannya. Dan kita sepertinya bakal sudah balik langsung ke Land of Dawn. Dan udah gua bilang, apa itu? langsung kan. Lebih tangani dengan cukup baik. Iya, tadi Sansa dengan Tondros mencoba untuk mencicil seorang Freeze di sana. Darahnya tinggal setengah. Kiboy masih maju ke depan di sana mencoba Oke, untuk Bebiu kali ini menuju ke arah seorang Bebiu, tapi ternyata Frieza setuju menuju ke arah seorang Freeze. Masih bisa dihindari dengan satu bomb flicker, Bebiu segera full mount. Gak ada bomb sama sekali. Adam sampai menggunakan flame shot from Drian. Berhasil menemukan Frieza di tengah jalan. Sans masih ada satu buah retribution. Sepertinya bakal mengadu retribusi. Siapakah yang berhasil mendapatkan purple buff kali ini? Ada satu bola ledak. Ternyata Sans lebih cepat dibandingkan seorang Bebiu. Bebiu yang udah sekarang full mount di belakang sana. Nggak mau ambil resiko, harus pulang terlebih dahulu. Kalau dari positioningnya cewek, langsung mengcutting minion di arah top lane-nya. Bertukar posisi dengan seorang Boots. Profesor silakan. Iya, kalau sekarang kita melihat dari perbedaan item memang agak jauh ya. OTW ke arah Heptasis tentu bakal berbeda dengan OTW ke arah Demon Hunter Sword. Oke, cewek kali ini dengan tempo Soblet telah dikeluarkan kerugian yang luar biasa. Raunya hampir saja berhasil mendapatkan 1 poin dari top lane. Tapi Bebiu dengan tidak ada 1 buah energi Link. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Sangat menyakitkan. Gak Kalau bisa, berat hidup gak ya. bisa Iya, ngapa-ngapain. gak bisa ngapa-ngapain. Lo lihat Linknya bisa apa tanpa blue buff. Tapi ternyata di sana ada seorang Kiboy bercover pergerakan cukup baik. Dispen memilih untuk mundur terlebih dahulu. Heptasis sudah didapatkan, bahkan kupanya hanya untuk ngepok saja. Dam kupa. Benar banget, dan Kiboy cewek kali ini melakukan rotasi ke arah mid lane-nya kembali ke positioningnya, tapi Renvi hampir saja di situ mendapatkan ubur-ubur ikan lele karena Kiboy. Meanwhile juga seorang Sans mendapatkan turtle yang kedua. Gimana ngerti sih, walaupun 4 poin kill diamankan sama Geekfam, tapi lihat perbedaan dari networknya 4000. Dan Sans dia di mana-mana, dia di atas, di purple buff-nya Bebiu, di turtle, di atas lagi, di bawah, di mid, di jungle, semuanya diambil. Dan di mid dia cukup baik. Tapi lihat Sans masih ada puncher ke arah belakang. Dia tahu banget power pick dari seorang Lancelotnya. Sedangkan dari Renvi, coba dipaksakan. Ada di sana, gak ada bisa cover. Drian benar sumbang. Tertinggal seorang diri, gak ada bisa menjemput sama sekali. Benar-benar Kiboy kali ini berhadapan dengan Adam, tapi Sans langsung masuk ke dalam sana mencoba untuk menumbangkan seorang Adam di situ dengan Tondrosnya. Masih bisa bertahan. Sampai execution ya kali dari Adam harus ditumbangkan. Register sudah dikeluarkan, tapi ternyata menjadi bencana untuk seorang Adam. Sans mencoba mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Diganggu pergerakannya dengan cukup parah. Dan bahkan Boots sendiri udah lupa daratan. Boots lupa diri kalau misalnya dia itu masih seorang robot, Profesor dan juga Gio. Masih seorang robot di mana dia berada di tengah-tengah sana, dapat cicilan dari Freeze dan juga Despair. Tapi mid lane-nya sudah bisa dihancurkan juga. Sans langsung objektif ke arah bottom lane-nya di sana tanpa ada gangguan, tapi ada Renvi yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Sans. Oke, tapi Teddy dari Cing. Iya, pasti. Pasti bro. Pasti banget. Tondrosnya emang benar-benar digunakan secara efektif. Lihat. Namun untuk sekarang goldnya 6.000. Gak masalah ini Profesor Lasana boleh setelah dibuka begitu saja. Bus di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan, tapi ternyata Bus masih berhasil kabur. Bebiu ingat kamu punya energi tergigit begitu sangat seorang Kiboy, tapi gak ada malam sama sekali. Meanwhile Kiboynya harus memanggil Dang Kupa ke arah belakang. Frieza menjadi tujuan. Ada tadi sana satu buah pancer yang miss, sayang sekali. Kalau pancer recording itu mungkin ada BTM execution ke arah belakang. Iya, dipukul mundur semua player dari Geekfam kali ini. Sans berada di garis depan, terkena ubur-ubur ikan lele, tapi masih ada Tondros untuk menggocek, bahkan memberikan damage ke arah seorang Renvi di sana. No, itu soliternya nggak kena loh. Soliternya itu di immune kalau pada sadar. Iya. Itu timingnya pas banget ketika udah bisa selesai dan langsung dihindari dengan satu buah Tondros. Jadi soliternya nggak masuk, jadi Renvi kan refleks abis satu buah soliter dan langsung menuju mundur dengan garotenya. Meanwhile di arah top lane sana Bebiu benar-benar tersungkur. Dari segi gold benar-benar jauh pasti nih dari seorang Bebiu. Yakin. Bahkan Bebiu di urutan ketiga dari teman-teman tim Geekfam. Iya. Dari teman-teman tim Geekfam. Iya, dari teman-teman tim Geekfam. Di bawahnya Despair sama Adam. Di bawah Despair sama Adam yang berada di arah sideline. Ini kerugian banget sih. Dia nggak dapetin farm yang optimal sih. Dia baru endless battle ya. Iya, apalagi kalau tadi kita lihat juga Sans selalu merepotkan, bahkan beberapa kali mengambil purple buff milik seorang Bebiu. Tapi ternyata tergigit begitu saja. Tapi ternyata nggak mau langsung di follow up oleh seorang Kiboy. Offside dilakukan. Adam. Coba mundur Adam yang terkena damage dan bahkan dengan satu gigitan dari Dam Kuba berhasil mendapatkan Adam di arah top lane. Masih mau lebih. Satu titik dapetin satu poin tangan flash shot. Hampir saja karena seorang Renvi tapi masih bisa menghindar begitu saja. Ini adalah kerugian besar untuk Geekfam setelah top lane-nya dihancur leburkan oleh tim Onyx Esports.
Dan Lord sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Objektif ke arah mid lane-nya didapatkan oleh tim Onyx Esports. Dipancing begitu saja bro sama seorang Sans di depan sana. Tapi ingat, snowballing ketika kau menggunakan Lancelot itu agak sedikit cepat untuk musuhnya. Dan tapi di sini Sans harus menjaga tempo itu. Harus menjaga temponya dengan baik. Karena kalau dia sekali termakan, bisa saja kemungkinan besar untuk Geekfam membalikan keadaan, Profesor. Iya, apalagi kalau kita ngomongin masalah Regin Sandstorm, itu adalah salah satu efek stun yang sangat luar biasa sekali. Bagi teman-teman Geekfam yang nanti bakal bisa di-follow up sama teman-teman dari Adamnya sendiri. Namun, permasalahan utama Lord ini yang bisa dimanfaatkan. Tidak akan ada yang mengincar ke arah belakang sana karena Lordnya tentu akan ada retribution dari Sunsnya juga, dan tanpa retribution pun bahkan dia makan Tapi pun coba dipasang begitu saja dengan seorang Keyboy Lele dari seorang hingga kena. Baik time yang dilakukan baik sekali, bahkan tanpa ada sedikit pun keresahan dari seorang Suns untuk berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Dan jungler kali ini head to head silakan. Iya, jungler kali ini kita melihat Baby dan Suns yang perbedaannya bahkan Baby-nya tidak dikasih makan sama sekali. Ini dia yang berat bagi Baby karena tadi sudah kita mention di early game Suns, apalagi di 5 menit awal kalau tidak di pick off, ini dia bakal benar-benar menjadi monster di mid game. Bahkan benar banget. Di sini kita lihat Sunsnya tadi kalau ada sadar Phantom Execution-nya gak sengaja ke arah seorang Baby yang ada di rumput di atas trot. Sekali ketusuk jantung langsung terhujam. Benar banget. Tapi Super Minion di arah mid lane bakal coba masuk ke arah ini bisa menuju ke arah top lane sana. Bersama dengan ada Papa Lord terhormat. Tiga lane yang berbeda didorong dengan cukup baik, tapi ternyata ini bisa turret di arah top lane menjadi fokus untuk tim Onyx Esports. Coba didorong oleh seorang bus di zoning out begitu saja. Super Minion juga sudah mulai masuk bersama dengan Papa Lord terhormat. Tapi gak ada inisiasi dari tim Onyx Esports. Terlalu disiplin atau terlalu membuang-buang waktu kalau menurut gue. Cukup tanky sih sebenarnya dari Geekfam untuk mendefense kali ini. Walaupun Boots berada di garis depan, tapi belum bisa ditumbangkan. Tapi kita lihat Baby dan Adam udah sekarang Oke, coba dipasang begitu saja bersama ke arah belakang. Tapi ternyata damage terlalu besar. Berhasil ditumbangkan oleh seorang Adam di depan sana. Tapi harus kehilangan dua, ini bisa turretnya. Oh my god, ting-ting-ting mau dikeluarkan. Apakah bakal dibalaskan? Ternyata tidak, memilih untuk bunuh terlebih dahulu para pemain tim Onyx Esports. Nggak memaksakan lebih kali ini. Iya, karena mereka juga udah kehilangan dua orang di situ. Boots dan cewek harus tumbang di peperangan barusan, sedangkan dari Geekfam masih utuh dan mereka akan segera masuk ke arah lebih dalam lagi. Walaupun ada minus ke arah Tool Mouth di sini, tapi masih bisa selamat. Alright. Dan para pemain dari tim Geekfam ID kali ini masih memiliki nafas. Sebenarnya ini bukan nafas segar, tapi nafas yang hidup segan mati tak mau. Benar nggak? Hidup segan mati tak mau. Masuk akal sih, karena dalam posisi kayak gini, karena yang pertama adalah tadi Lord menit 10, tapi belum ada Lord Enhance. Iya. Walaupun Super Minion bisa dimanfaatkan dengan mendapatkan 2 inhibitor turret, tapi permasalahan utamanya adalah Sunsnya. Sunsnya belum tumbang sama sekali, dan ini akan menjadi salah satu tumpuan dari segi damage dan bahkan dari segi jungler utama, di mana Onyx Esports memiliki power di early game yang sangat dominan dengan menggunakan Lancelotnya. Apalagi dia kayaknya bakal menuju ke arah satu buah immortality yang akan membuat Sunsnya makin sulit, lebih sulit lagi untuk di pick off. Kalau misalkan kita ngomongin sekarang, Breath of Despair, Endless Battle, Heptasis, ini udah bisa dimanfaatin banget damage-nya. Entah dia mainin basic attack, entah dia mainin Tonros. Suns kayaknya ke arah debut, apalagi beda 2 level, ini bakal bener-bener timpang sebelah sih. Tapi ini Baby nggak boleh memancing keributan sih. Masalahnya apaan? Boots dan Topan lagi termakan. Damage yang besar dari seorang Freeze benar-benar membuat seorang Boots dan ada Ahe. Dari siapapun itu, 5% ditumpahkan. Sans di depan sana, Panzer satu buah Panzer. Freeze menjadi tujuan pilihan dari seorang Sans untuk berlabuh, tapi ternyata masih bisa kabur. Seperempat darah yang dimiliki oleh Sans yang kamu terlalu terburu-buru. Adam di luar sana bakal coba untuk memaksa keadaan untuk bisa survive. Mereka mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan ini. Karena ini adalah kesempatan mereka untuk berhasil mendapatkan satu buah poin ke playoff. 35 detik sebelum Lord yang kedua. Bahkan kalau misalkan melihat dari goldnya udah berbeda 10.000. Udah ceban bedanya, bos. Dan ini bukan kabar yang baik sih Ranger Mas dan juga Gio bagi teman-teman Geekfam. Mereka ketinggalan jauh banget, dan lihat damage dealnya yang paling sedikit untuk game kali ini. Adam juga harus terpick off oleh seorang cewek di sana. Sans masih mau lebih ke arah Freeze dan juga Renfi, tapi mereka harus mundur ke belakang. Nggak mau ngambil resiko terlalu jauh karena mereka udah kehilangan satu orang di sana. 9 detik bahkan 6 detik menuju Bapak Lord yang terhormat. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ya kan, tentunya kali ini
Langsung ada Baby mencoba untuk melakukan catching minion. Tapi ternyata didinai oleh seorang Gigi. keyboard. Mau nggak mau harus gunain Tempest of Blade-nya. Seperti yang udah gue bilang. Dia nggak punya energi. Nggak ada Fitz Voice-nya. Dikejar Dam-Dam Kupa. Tapi cewek di sisi Fight. lain berhasil ditumbangin. Dan nggak ada satu Lord yang didapatkan oleh tim Onyx Esports. Gak bisa dipaksa juga sementara keadaannya kayak gini 9-9. Ini dia sudah mulai memasuki menit yang ke-15 di mana Geek Farm memang di awal game mereka keteteran, mereka kesulitan, tapi di late game balik lagi ada Freeze yang hadir dengan real world manipulation high ground defense yang sangat tinggi. Selamat datang ya bapaknya Hylos ya tentunya di sana ya. Bapaknya Hylo. Iya, bapaknya Hylos sudah selesai parkir. Jadi udah langsung standby, udah di enhance juga. Langsung balas ya berarti ya kalau misalkan pergerakan dari Geek Farm-nya ke arah Lord. Iya dibalas begitu saja ya kan. Dan tentunya ada Phantom Sigurdsson dengan timing yang tepat. Oh, Retribution-nya retribution-nya? salah dari Wah. Saratan. Bahkan Baby udah dapetin keuntungan dengan satu buah purple buff di sini. Suns gak punya purple buff. Ada Lord yang terhormat. Onyx Esports melakukan sedikit celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh tim Geek Farm. Tapi masing-masing dari jungler mereka, Baby dan juga Sans nggak punya retribution. Jadi ini ada pertarungan ke arah Lord tanpa retribution. Dan kalau kita lihat juga dari Baby kali ini mendapatkan gangguan yang cukup besar dari seorang Boots yang kita tahu tebelnya bukan main. Baby-nya udah sekeratul maut, langsung aja manjat-manjat tembok Dipaksa Oh. parkour. mundur. Enggak sih, Baby-nya ini nggak boleh terlalu memaksakan. Lihat, dikeker begitu saja. Despair? Di depan sana ada Despair. Despair Winter? macam Winter Trancher sudah tidak ada. Despair nggak bisa masuk lagi. Oh, Ward manipulation. Manipulation telah dikeluarkan. Tapi ternyata para pemain dari tim Geek Fam kali ini yang sedikit ketar-ketir. Adam Woods, diarahkan ke Adam. sana. Damage yang besar dan pangkat. Wah. Satu buah Kelsa Salt berhasil menumbangkan Adam. Kerugian untuk Geek Fam ID. Lihat, mereka harus fight dengan 4 versus 5 di arah Bapak Lord yang terhormat. Iya, ditambah lagi Lordnya udah mulai di poke aja oleh tim Onyx Esports. Sansei mencoba mengambil darah terlebih dahulu, langsung arah Lordnya menjadi objektif utama tanpa ada gangguan dari tim Geek Fam. Tapi tadi sadar nggak Boots udah berada di depan base dari teman-teman tim Geek Farm. Dan Iya, itu iya. yang membuat distraction bagi teman-teman tim Geek Farm sampai mereka kehilangan Adam. Padahal tadi Despair sempat mengeluarkan Flicker, sempat mengeluarkan Winter yang mana menyelamatkan nyawanya. Tapi ternyata fokus terbagi menjadi dua, itu permasalahan utama dari Geek Farm di menit-menit seperti ini. Oke. Apalagi udah mulai masuk menit ke-17. Dan Lord akan berlenggang leha ke arah mid lane. Betul, Tapi Bang. gua suka banget ketika ada kayak Sans itu kayaknya nggak cuma sekali ya dia kayak gitu ya. Minion belum keluar, animasinya belum keluar, Iya. dia udah ulti. Dia Dia standby. apal bener Apal. detikannya. Detikannya itu apal banget. Bener Kayak, banget. kayak dia tahu kalau misalnya oh iya ditek-tek-tes gitu loh, dihitung sama dia semuanya. Dan ternyata Sepatu di arah dijual, midlane, mental Bapak Lord yang terhormat sudah mulai memasuki base dari tim Geek Fam ID. Minum ada Sans di atas, coba untuk menggeser seorang Riza. Akan menjadi pilihannya, nanti bisa tarik dikeluarkan. Dispen di depan sana, Soft lane. dapat sampai keluar. Wah manipulation, tapi ternyata Oh. Sans, Winston Tracher berhasil mengkocok pergerakan Adam dari Baby Odinson. Oh my god, pergerakan Torosnya cukup baik dari seorang Sans. Menghindari Baby dan bahkan dapetin double kill. Ini bencana untuk tim Geek Fam ID. Satu Wah, Winter gila. Tranchen langsung dipukul mundur dengan Tonrosnya. Dan ternyata ketika Baby-nya mengincar, ketika menggunakan Fang Gila. Spice, langsung di Tonros dan malah Baby yang hilang.